Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the Gods episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-7. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin di saat Ling Xie sedang sparring dan kaptennya, ia pun diberitahu untuk mengikuti pelatihan para penjaga malam. Ini adalah pelatihan yang seringkali dikunjungi oleh para anggota yang baru. Hanya saja tanpa sepengetahuan Ling Xie kalau sepertinya dia itu akan bergabung dan sebuah kelompok rahasia yang sedang dibentuk. Kita pun diperlihatkan kepada orang-orang yang diundang untuk mengikuti pelatihan. Para penjaga malam sepertinya sudah menyadari kalau gereja kuno akan segera bertindak. Ini dibuktikan dalam penyerangan yang dilakukan kepada kantor penjaga malam yang hampir saja menewaskan Hong Ying. Tidak berhenti sampai di situ saja, gereja kuno juga telah mengumpulkan beberapa orang yang mereka yakini dan semua ini pasti bisa menangkap agen dari para dewa, terutama Ling Xie yang adalah agen dari Dewa Mikhail. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah camp pelatihan yang mana orang-orang di sana menjadi begitu bersemangat dengan kedatangan seorang agen dewa yang tentu tidak bukan adalah Ling Xie. Mereka yakin kalau Ling Xie merupakan pria yang karismatik. Hanya saja harapan itu pun hilang ketika melihat stiker imut yang ada pada kopernya. Para prajurit hanya bisa bengong saja sampai-sampai mereka lupa kalau gerbang harus segera dibuka. Yuan Guang memberitahu para prajurit kalau Ling Xie adalah agen dewa dari malaikat Mikhail. Walaupun penampilannya agak cupu, tapi bagi Yuan Guang, Ling Xie ini dipenuhi dengan begitu banyak energi semangat. Di sisi lain, Ling Xie diberitahu kalau ada 239 rekrutmen yang akan mengikuti pelatihan bersamanya. Tapi yang mengikuti pelatihan itu bukan hanya penjaga malam saja. Selain itu, hanya orang-orang yang mampu bertahan lebih lama lah yang bisa dipanggil sebagai penjaga malam. Untuk bisa memberikan pelatihan, camp ini tidak hanya sekedar camp tersembunyi saja, namun mereka memiliki begitu banyak fasilitas yang memadai. Bahkan mereka sampai memiliki stok bahan peledak yang begitu banyak. Sebagai agen dewa, perhatian orang-orang di sana selalu tertuju kepada Ling Xie. Jadi wajar mengapa mereka begitu penasaran kepadanya. Ling Xie menanyakan apakah ada tim lain yang berada dalam pelatihan ini. Yang ternyata itu ada. Mereka disebut sebagai tim bertopeng. Selain itu mereka memiliki kapten yang hebat. Cepat atau lambat Ling Xie pasti akan bertemu dengan mereka. Setelah dibawa berkeliling, Ling Xie pun disambut di pangkalan pelatihan rekrutmen 039. Disinilah Ling Xie akan menghabiskan tahun yang tak terlupakan. Ketika sedang menuju kamarnya, ia pun mendengar sebuah keributan dari kamar 501. Ia pun melihat seseorang yang dikeluarkan secara paksa dalam kamar itu. Yang mana ini tidak bukan adalah seorang pelayan. Yang bisa membawa pelayan kemari tentu tidak bukan adalah Bailey Tungming. Alasannya mengusir pelayan itu karena dia yang merasakan hidup mandiri dan bertemu dengan teman sekamarnya. Ling Xie pun menyapanya dan membuat Bailey Tungming terkejut. Mereka berdua pun saling memperkenalkan diri satu sama lain. Walaupun Tungming adalah pria yang sangat kaya, namun dia memiliki sikap rendah hati yang baik. Ia bahkan saat lagi berteman dengan Ling Xie. Berhubung ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi Tungming pun memberikan hadiah kepadanya, yang mana itu adalah satu lusin jam mahal. Melihat ekspresi Ling Xie membuat Tungming berpikir kalau ia tidak suka dengan jamnya. Maka karena itulah dia pun memberikan beberapa hadiah lagi kepada Ling Xie yang hampir memenuhi tangannya. Keluarga Bailey ini memiliki begitu banyak bisnis yang begitu melimpah. Hanya saja ia meminta Ling Xie untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebab ia hanyalah anak dari keluarga biasa saja. Jadi bukan berasal dari keluarga bangsawan. Di tengah pembicaraan mereka, terdengarlah kalau para murid diminta untuk segera mengenakan pakaian militer dan turun ke bawah. Jika ada yang terlambat, maka dia akan dihukum. 239 rekrutmen pun telah berkumpul di lapangan. Sesaat kemudian, Yuan Gang pun tiba. Dan para rekrutmen diminta untuk memberikan hormat. Di sini, Yuan Guang memperkenalkan dirinya sebagai kepala instruksi camp pelatihan. Ia tidaklah peduli dengan identitas apa yang mereka miliki di luar.
Karena di dalam sini mereka hanya memiliki satu identitas saja. Mereka bahkan belum layak untuk dipanggil sebagai pemula, karena lebih layak seperti sampah saja. Jika para rekrutmen ini tidak bisa menyelesaikan latihan di sini, maka dalam pertarungan sesungguhnya mereka ini pasti akan berakhir dalam satu gerakan saja. Chen Jingku tidaklah terlalu peduli dan apa yang Yuan Guang katakan, karena menurutnya pelatihan ini pasti mudah dirinya lewati. Tidak hanya saja, namun beberapa rekannya namun beberapa rekrutmen juga mengatakan hal yang sama. Begitu juga dengan Ling Xie dan Bai Li Tuming. Ia pun mengajaknya untuk saling bekerja sama. Mendengar apa yang mereka katakan, Yuan Guang mulai melakukan sesuatu, yang mana terlihat dengan jelas kalau kelompok bertopeng yang sebelumnya dikatakan kini telah tiba. Kedatangan mereka ini benar-benar dahsyat, bahkan membuat para rekrutmen terpental hanya karena tekanan udara saja. Untuk Ling Xie sendiri tidaklah takut dan justru menjadi semangat. Nah, sesaat kemudian salah satu anggota bertopeng pun jatuh karena takut akan ketinggian. Yuan Guang memberitahu semua rekrutmen kalau orang-orang ini adalah tim khusus yang memiliki kekuatan yang tidaklah sembarangan. Para rekrutmen diminta untuk melepaskan salah satu topeng dari tim khusus. Jika ada yang bisa melakukannya, maka mereka bisa langsung diterima. Namun jika gagal, maka mereka harus mematuhi pelatihan tanpa mengeluh. Mendengar semua itu, para rekrutmen pun dengan begitu percaya diri bisa melepaskan topeng mereka. Selain itu, mereka juga memberikan ejekan kepada tim khusus. Mereka pun tidak sabar untuk memulai pertarungan. Tapi dalam satu gerakan saja, agen waktu dan mudah menyerang salah satu dari mereka dan mengatakan kalau pertarungan sudah dimulai. Agen lorong pun mulai melakukan penyerangan kepada mereka, begitu juga dengan agen mawar yang menggunakan palu besarnya. Ia dengan mudah menyapu setengah dari para rekrutmen. Para prajurit sungguh tidak menduga dengan kekuatan yang dimiliki oleh tim khusus. Sepertinya rumor itu memang benar kalau mereka merupakan orang-orang yang kuat. Yuan Gang merasa ini adalah cara terbaik untuk bisa melihat siapa yang akan bertahan. Agen waktu meminta anggotanya untuk tidak menahan diri. Hanya saja ia tertarik dengan Ling Xie yang pergi dengan begitu cepat. Di sisi lain, Ling Xie membawa Tuming ke gedung senjata. Mereka harus memilih senjata agar bisa mendapatkan peluang untuk menang. Sesaat kemudian ada seorang wanita cantik yang langsung mempesona Tuming. Melihat sosoknya itu membuat Tuming tidak bisa berkata-kata dan hanya terus memperhatikannya saja. Wanita ini memiliki kekuatan yang mampu membuka gudang senjata. Ia tidak hanya membuka namun juga mampu dengan mudah menghancurkan pintu itu, hanya dengan tangan kosong saja. Beberapa saat kemudian para rekrutmen mulai masuk ke dalam sana untuk mengambil senjata-senjata yang diperlukan. Gadis berambut merah tadi mengambil sebuah pedang. Ling Xie memintanya untuk berhati-hati kepada 3 dari 5 orang bertopeng. Dia mencoba mengajak gadis ini untuk bekerjasama, dengan begitulah mereka bisa memiliki peluang untuk menang. Gadis ini bernama Molly dan berasal dari kelompok 076. Selain itu, dirinya juga berasal dari sekte pedang kiamat. Ketika Ling Xie ingin memperkenalkan diri, Tuming lebih dulu memberitahukan namanya dan ingin memberikan jam mahal kepada Molly. Akan tetapi saat ini juga Ling Xie melakukan penyerangan, tapi ini bukanlah kepada Molly, melainkan kepada salah satu tim khusus yang mampu menyembunyikan keberadaannya. Tapi ini masihlah mampu untuk dirasakan oleh Molly dan juga Ling Xie. Akan tetapi ketika sudah berhasil menyerangnya, tangan pria ini pulih kesedia kala. Awalnya Molly menduga ia bisa meregenerasi tubuhnya, namun Ling Xie mengetahui kalau pria ini menggunakan cahaya dari bulan untuk menciptakan sebuah pantulan. Para rekrutmen mulai melakukan pengepungan kepadanya, yang mana ini benar-benar membuatnya agak panik karena seharusnya dia diam-diam saja melakukan penyerangan. Ling Xie meminta untuk membantu dirinya melepaskan topeng agen bulan. Untuk Tuming sendiri tidak menggunakan senjata, tapi jam-jam mahalnya sudah melekat di tangan para rekrutmen. Dan semua itu dirinya bisa memberikan perintah kepada para rekrutmen. Pertarungan pun mulai terjadi di antara kelompok ini dalam menghadapi agen bulan. Dalam pertarungan itu terlihat dan jelas kalau mereka begitu kesulitan untuk bisa menyerang agen bulan. Sebab tubuhnya itu selalu saja menembus serangan mereka. Selain itu masalah kembali muncul ketika tim khusus lainnya datang kemari. Tekanan berat yang ia ciptakan telah menampar gerakan para rekrutmen.
Selain itu, transformasi ruang juga membawa mereka ke dalam sebuah tempat yang sudah ditunggu oleh agen Mawar. Bagi tim khusus saat ini mereka sedang dalam masalah karena harus berhadapan dengan mereka. Di saat yang lainnya panik, Ling Xie terlihat begitu tenang. Ia pun mengumpulkan Molly dan Tuming untuk mengajak mereka melarikan diri. Karena bagaimanapun perbedaan kekuatan di antara mereka dengan tim khusus terlalu jauh. Tapi Tuming malah terkena serangan yang membuat ia terpental. Serangan terus saja dilancarkan agar mempersulit Ling Xie dan yang lainnya. Agen Bulan diminta untuk mengikuti Ling Xie agar bisa mencegahnya melakukan beberapa trik. Dalam pertarungan ini mereka sudah tahu Ling Xie adalah agen dewa. Jadi dia diminta untuk memperlihatkan kekuatan yang dia miliki. Namun saat ini Ling Xie tidak mau menggunakannya dan hanya fokus dalam teknik berpedangnya. Tapi karena dia sungguh ingin melihatnya, jadi Ling Xie akan menunjukkan kekuatan dari Dewa Mikhail. Serangan ini pun berhasil membuatnya tertekan, sampai-sampai para tim khusus mulai melakukan incaran kepada Ling Xie. Untung saja Molly datang di waktu yang tepat untuk memberikan gangguan kepada tim khusus. Selain itu, Tuming sudah menunggu waktu ini agar bisa melemparkan peledak kepada mereka. Tim khusus masihlah meremehkan semua ini, namun rencana Ling Xie bukan hanya itu saja. Karena para rekrutmen yang sejak tadi bersembunyi langsung melemparkan peledak yang telah mereka siapkan. Apa yang mereka lakukan itu pun seketika saja menciptakan ledakan yang begitu besar dan hampir menghancurkan tempat ini. Para tim khusus sungguh tidak menduga kalau para rekrutmen akan menggunakan cara itu. Beruntungnya topeng mereka tidaklah terlepas. Agen Bulan mewajarkan hal ini karena yang mereka lawan adalah agen dewa. Jadi cukup sulit untuk dikalahkan. Mereka pun pergi dari tempat itu untuk bisa mencari hal yang lebih menarik lagi. Di sisi lain, Ling Xie dan juga yang lainnya harus memikirkan cara lain agar bisa menyingkirkan tim khusus. Mereka berencana untuk membentuk tim kecil dengan para rekrutmen yang tersisa. Selain itu, ia berencana untuk memisahkan tim khusus agar bisa mempermudahkan mereka dalam melakukan penyerangan. Ling Xie juga akan memanfaatkan luasnya camp pelatihan. Mereka harus bersabar untuk bisa menggunakan rencana ini. Sino berpindah ke asrama para rekrutmen. Salah satu pria mendatangi Choyun untuk membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja dia meminta pria itu untuk meninggalkannya sendiri. Selain itu, dia menganggap mereka telah salah membantunya. Di sisi lain terlihat kalau tim khusus sudah berada di asrama dan melakukan pertarungan kepada para rekrutmen. Agen Bulan menggunakan kemampuannya untuk bisa dengan mudah menumbangkan mereka. Dan mudah saja mereka semua dikalahkan dengan mudah. Kini hanya tinggal San Jingku saja. Ia sama sekali tidak panik dan malah mengunyah permen karet. Tapi jangan salah kalau permen karet inilah salah satu kekuatannya. Ia pun menciptakan sebuah gelembung yang membesar layaknya sebuah domain, yang membuat orang-orang di dalamnya tidak bisa bernapas. Kekuatan yang San Jingku gunakan layaknya seperti ruang hampa udara. Hanya saja mereka tidak akan langsung mati dulu karena akan berada di dalam periode mati lemas selama puluhan detik. Setelah itu, gelembung darah mereka akan berhenti membesar, yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah dan juga menyebabkan pendarahan internal. San Jingku mengakui kalau agen Bulan sangatlah hebat, jadi tidak akan mungkin merasakan hal yang sama seperti para rekrutmen. Apa yang San Jingku lakukan adalah memberikan ancaman kepada agen Dewa Bulan. Apa yang San Jingku lakukan adalah memberikan ancaman kepada agen Bulan. Apakah ia mau menyelamatkan rekrutmen atau hanya akan membiarkan dirinya menghabisi mereka? Agen Bulan sungguh kesal dengan rencana liciknya. Semua keputusan kini ada pada dirinya. Apalagi para rekrutmen hanya mampu bertahan dalam 5 detik lagi. Hitungan pun mulai Senjen lakukan, sedangkan agen Bulan berencana untuk membuka topengnya. Namun sebelum semua itu terjadi, agen Mawar langsung melakukan penyerangan kepada Sanjang. Karena sudah seperti ini, ia pun meminta rekan-rekannya untuk berhenti berakting karena rencana mereka telah gagal. Apa yang dilakukan oleh Senjang sejak tadi hanyalah menipu agen Bulan. Ini pun membuatnya menjadi begitu kesal dan langsung mengincarnya. Senjengki sudah menduga hal tersebut, maka karena itulah ia menciptakan kembali gelembungnya.
Xiang berpindah kepada Moye. Saat ini dia sedang memberikan laporan kalau ada begitu banyak orang yang telah diutus oleh gereja kuno. Dan saat ini mereka sedang melakukan interogasi yang dilakukan oleh Ayang Hongyin. Ia pun memberikan pukulan manja kepada utusan dari gereja kuno. Ia sama sekali tidak memberikan napas kepadanya. Kita masih dibawa kepada Shen Jingku. Ia tengah melakukan penggabungan kepada kandungan oksigen dan nitrogen di udara. Ini akan menciptakan kondisi untuk dehidrasi. Selain itu, jika ia mendapatkan sedikit saja percikan api, maka akan menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Semua ini Shen Jingku lakukan untuk bisa mengatasi Yugi, si agen bulan. Serangan yang ia lancarkan berhasil membuat Shen Jingku kerepotan. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini agen mawar yang terus saja ikut campur dalam pertarungan mereka. Palu besarnya ini setelah sulit untuk dirinya tahan. Tidak tanggung-tanggung, Shen Jingku didatangi langsung oleh 5 orang dari tim topeng. Tentu alasan mereka kemari karena Shen Jingku merupakan lawan yang cukup merepotkan. Walaupun berhadapan dengan 5 orang sekaligus, Shen Jingku tidaklah takut dan langsung saja melakukan sesuatu yang mana ternyata rekan-rekannya sudah sejak tadi bersembunyi di sini. Kini mereka pun mulai melakukan pengepungan dengan sebuah tembok besar. Ini juga dikelilingi dengan begitu banyak senjata yang siap untuk mengalahkan tim topeng. Sejak awal sepertinya inilah yang direncanakan oleh Shen Jingku. Ia meminta rekan-rekannya untuk terus melakukan penyerangan sampai pertahanan dari agen lorong hancur. Tim topeng sadar betul kalau hampir separuh rekrutmen telah berkumpul di sini. Mereka tidaklah menyangka kalau Shen Jingku memiliki pengaruh yang besar. Karena kondisi sudah seperti ini, maka mereka harus segera memikirkan rencana lain. Apalagi Shen Jingku telah menggunakan rudal yang mana itu tidak akan mampu ditahan lagi oleh agen lorong. Pada akhirnya pemimpin mereka yakni agen waktu mulai bertindak, yang mana kekuatannya seketika saja menghentikan waktu di tempat tersebut. Tidak tanggung-tanggung jangkauan serangannya bahkan sampai ke tempat Ling Xie berada. Secara perlahan agen waktu mulai bergerak. Ia hanya melakukan sekali tebasan saja, namun efeknya tidak main-main. Karena ketika waktu kembali berjalan, sebuah retakan ruang tercipta dan menghancurkan benteng yang sudah susah payah dibangun oleh tim Shen Jingku. Tidak hanya itu saja, seluruh serangan yang mengarah kepada tim topeng dan mudah dihancurkan oleh agen waktu. Dan apa yang telah terjadi ini menyebabkan begitu banyak rekrutmen yang tereliminasi. Bahkan jumlahnya terus saja menurun dari waktu ke waktu. Ling Xie dan nyalinya bisa melihat semua itu. Dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan pergerakan. Terlihat kalau Chou Yuan masihlah selamat. Namun ia berhadapan langsung dengan salah satu agen. Dia pun meminta untuk segera mengeliminasinya. Bukan karena dia ingin menyerah, justru Chou Yuan takut malah dia yang akan melukai mereka. Sebab Chou Yuan sudah berjanji tak akan menghabisi siapapun. Selain ia, Shen Jingku juga masih selamat. Hanya saja ia begitu marah ketika melihat rekan-rekannya yang telah dikalahkan. Kini hanya tinggal 5 rekrutmen saja yang masih bertahan. Secara tiba-tiba saja sebuah ledakan pun terjadi, yang mana yang menandakan pertarungan 1 versus 1 akan terjadi. Ketika Chou Yuan yang diserang, Molly pun tiba untuk memberikan bantuan. Selain itu juga ada Ling Xie dan Tu Ming yang sedang mengevakuasi Chou Yuan. Karena bagaimanapun agen waktu telah datang kemari. Ling Xie pun menyerahkan sisa rencana kepada Tu Ming, yang mana sepertinya dia ingin membuat masing-masing dari mereka berhadapan 1 lawan 1 dengan tim topeng. Molly sedang bertarung dengan agen gravitasi malah diganggu oleh kedatangan agen mawar. Hanya saja tujuannya kemari karena dia ingin bertarung langsung dengan Molly. Maka karena itulah ia pun menendang temannya itu. Kembali kepada Tu Ming, ia sempat bertemu dengan Yu Gui. Ia pun memilih untuk menjauh, tapi di sini Chou Yuan terus bertanya mengenai siapa pria tadi. Agen bulan berusaha untuk menyerang, tapi belatinya justru langsung hancur karena pertahanan kokoh yang Tu Ming ciptakan. Tu Ming sudah menduga kalau dirinya akan diserang. Jadi karena itulah ia sudah menciptakan pertahanan yang kokoh. Selain itu dirinya akan meladeni agen bulan. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Serangan Tu Ming membuatnya kerepotan, jadi agen bulan memilih untuk menghilang lagi. Tu Ming meminta Chou Yuan untuk tidak terlalu merepotkan dan lebih baik ia memberikan bantuan kepada mereka.
Tuming menggunakan kacamata mahalnya untuk bisa melihat pergerakan dari agen bulan. Jadi seberapa keras pun dirinya bersembunyi, Tuming bisa melihatnya dan melancarkan serangan kepada agen bulan. Tentu agen bulan begitu kerepotan dan dia ini juga tidaklah menyangka Tuming akan memiliki begitu banyak barang terlarang. Ini wajar karena Tuming saatlah kaya. Ia memberitahu Chou Yuan kalau nama pria barusan adalah Ling Xie. Kini ia pun bisa bertarung dengan fokus. Sedangkan Chou Yuan sendiri terus kepikiran dengan perkataan biksunya yang mengatakan kalau ia akan bertemu dengan orang suci. Chou Yuan yakin kalau pria yang dikatakan oleh biksunya pasti adalah Ling Xie. Maka karena itulah ia akan menjadikannya sebagai mataharinya. Kini Chou Yuan merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk bertindak. Sebenarnya Chou Yuan ini masih harus melakukan sesuatu lebih dulu. Karena bagaimanapun kekuatan yang ia miliki diminta untuk ditahan atau harus segera dikendalikan. Hanya saja Xing Wei malah datang ke hadapannya, yang mana mau tidak mau Chou Yuan harus mengalahkannya agar bisa bertemu dengan Ling Xie. Xing Wei tidak akan membiarkannya ke sana karena Ling Xie sedang berhadapan dengan pemimpinnya. Mendengar apa yang dia katakan, maka Chou Yuan akan segera bertindak. Tapi Chou Yuan akan memberikan waktu agar Xing Wei bisa pergi. Di sisi lain, Xuan Wu yang sedang mencari rekannya malah bertemu dengan Shen Jingku yang langsung melancarkan serangan diam-diam kepadanya. Akan tetapi semua ini masihlah mampu ditahan oleh Xuan Wu. Begitu juga serangannya kepada Shen Jingku. Tidak terasa malam pun berlalu, yang mana kini masing-masing rekrutmen dan juga tim topeng telah menemukan lawan mereka. Agen waktu sudah menunggu pertemuannya dengan agen ilahi yakni Ling Xie. Mereka berdua mulai bersiap untuk saling bertarung. Ketika Ling Xie menghusungkan pedangnya, saat jugalah pertarungan mereka pun dimulai. Ling Xie yang sebelumnya telah melakukan pengamatan mengetahui kalau lawannya ini merupakan agen waktu, yang mana sebagai wadah ia bisa menghentikan waktu dengan begitu mudah. Selain itu, pedang yang dia gunakan juga tidak sembarangan, karena ini memiliki kemampuan untuk menahan daugeng. Dengan combo serangan ini, setidaknya dia memiliki kekuatan di alam Sichuan. Selain itu dan kekuatan agen waktu, Ling Xie mungkin akan kesulitan untuk bisa melihat pergerakannya. Ling Xie yang sudah mengetahui semua itu mulai menggunakan kekuatan ilahinya. Perlu diingat juga kalau ini sudah malam, jadi kekuatan dari Dewa Nix sudah bisa Ling Xie gunakan. Jadi pergerakan dan juga kekuatannya akan meningkat. Melihat apa yang terjadi tentu membuat agen waktu kebingungan. Karena sebagai agen ilahi Mikhail, tidaklah mungkin bagi Ling Xie untuk bisa bergerak secepat itu. Nah, ketika mereka berdua sedang beradu pedang, agen waktu baru menyadari kalau pedangnya telah dipasang penghalang. Ini dipinjamkan oleh Tuming agar kekuatan pedang milik agen waktu tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Alasan mengapa Tuming bisa mengetahui tentang pedang ini karena dulu ia pernah menggunakannya, namun hanya untuk memburu nyamuk saja. Lalu setelah itu barulah diberikan kepada agen waktu. Molly menjadi tertarik kepada Tuming dan menanyakan namanya. Ini seketika saja membuat Tuming salting. Molly terkejut ketika tahu dia berasal dari keluarga Bailey, yang bahkan memiliki gedung museum benda terlarang. Sayang sekali Molly ternyata tidaklah menyukai pria muda yang kaya raya. Semakin dia kaya, maka semakin tidak suka juga Molly kepadanya. Di sisi lain, Tuming terus memberikan tekanan kepada agen bulan. Ia sungguh iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tuming. Burung emas yang dia gunakan saja setidaknya bernilai 100.000 yuan. Namun dia itu malah meledakkannya begitu saja. Agen bulan pun meyakini kalau dia pasti berasal dari keluarga Bailey. Tuming tidaklah membenarkan hal itu karena ia hanyalah seorang anak dari keluarga biasa. Sepertinya dia itu masihlah kepikiran dan perkataan Molly sebelumnya. Agen bulan berusaha untuk menyerang, tapi lagi dan lagi Tuming masihlah mampu menghindari semua itu. Semua ini ternyata merupakan rencana yang Ling Xie buat, karena dan bertarung 1 lawan 1 akan meningkatkan peluang mereka untuk membuka topeng dari salah satu agen. Pertarungan Tuming dan juga agen bulan telah mengganggu pertarungan Molly dengan agen mawar. Ini tentu saja membuat mereka kesal. Terlebih lagi wajah cantik Molly telah dilukai. Ini pun membuat Molly kesal dan bergegas untuk memberikan serangan balik kepadanya. Kekuatan yang Molly keluarkan malah semakin membuat agen mawar tertarik kepadanya. Di sisi lain, agen lorong sendiri masih terus menghindari setiap serangan yang Shen Jingku lancarkan. Ledakan yang dirinya timbulkan benar-benar menyulitkan pergerakan dari agen lorong. Ling Xie sepertinya tahu betul mengenai kekuatan dari Shen Jingku.
Jadi dia sengaja mempertemukannya dengan agen lorong karena meyakini dia memiliki keunggulan. Apa yang Ling Xie pikirkan sepertinya memang tepat. Hanya saja ia masihlah belum yakin apakah bisa mengalahkan agen waktu atau tidak. Kembali ke sisi Chow Yuan, dia masih terus membaca Sutra Buddha yang membuat agen gravitasi begitu bosan. Karena dia tidak kunjung pergi, maka Chow Yuan tidak punya pilihan lain selain mengalahkannya. Ketika Chow Yuan menarik pedangnya, seketika saja kekuatan mengerikan pun keluar dari tubuhnya. Ini layaknya kekuatan kegilaan. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Pergerakan Chow Yuan terlalu cepat, bahkan berhasil mementalkan agen gravitasi. Kekuatan Chow Yuan ini bisa dirasakan oleh semua orang, yang mana ini adalah rangkaian pertama dari runtuhan para dewa terlarang. Ia bisa disebut sebagai agen dewa 031. Tuming dan yang lainnya tidaklah menyangka pria baik-baik tadi bisa bertransformasi semengerikan ini. Melihat apa yang terjadi membuat para tentara kebingungan. Apakah rekrutmen baru ini bisa mengalahkan tim topeng? Yuan Guang menjadi begitu bersemangat untuk bisa melihat pertarungan mereka. Karena dalam waktu 2 tahun ini ada begitu banyak misteri yang datang. Jadi lebih baik mereka memiliki amunisi yang kuat juga. Karena bisa saja ke depannya mereka akan melakukan pertarungan dengan para dewa asing. Di sisi lain Molly dan juga agen Mawar masih terus bertarung. Yang sepertinya Molly akan mulai lebih serius lagi. Bagi Yuan Guang, para rekrutmen baru ini adalah harapan baru di masa depan nanti. Agen lorong masih berusaha untuk menghindari setiap serangan dari Seng Jingku. Akan tetapi usahanya akan sia-sia saja karena Seng Jingku sepertinya memang adalah counter alaminya. Bagi mereka, untuk membuka topeng tim khusus hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Tuming bahkan menggunakan begitu banyak pedang terbang hanya untuk mengalahkan agen bulan. Sedangkan agen gravitasi malah dibuat tak berdaya oleh Chow Yuan. Mereka sungguh tidak menduga dan kekuatan para rekrutmen baru ini. Bahkan serangan yang Chow Yuan lancarkan sendiri benar-benar membuat mereka kerepotan. Sayang sekali ketika Chow Yuan menggunakan kekuatan ini, dirinya harus kehilangan kesadaran penuh atas tubuhnya. Bahkan Tuming hampir saja dibelah menjadi 2. Untuk tim topeng sendiri merasa yakin mereka masih bisa menang. Karena selama kapten mereka masih ada, maka tentu saja para rekrutmen baru tidak akan bisa menang. Kini agen waktu kembali menggunakan kekuatannya karena bagaimanapun kertas larangan sudah mencapai batasnya. Ling Xie tidaklah takut karena dia sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Karena ia tahu kekuatan agen waktu memiliki batasan, jadi ini adalah gilirannya untuk menyerang balik. Agen waktu sendiri memberikan pujian kepada kemampuan hebat yang Ling Xie miliki. Maka karena itulah ia akan melihat apa yang dia mau. Kini mereka berdua pun mulai saling menggunakan kekuatan penuh yang mereka miliki. Di saat agen waktu dan juga Ling Xie sedang menyiapkan serangan terakhir, di sisi lain pertarungan terus saja terjadi di antara para rekan-rekan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Namun bisa kita lihat kalau tim topeng saat ini benar-benar sedang kerepotan. Karena bagaimanapun mereka berhasil dibuat terpojok oleh para rekrutmen baru. Ini tidak terjadi kepada mereka saja, namun Ling Xie sebagai agen ilahi mulai bertindak untuk mengalahkan agen waktu. Seluruh kekuatan mereka keluarkan di serangan terakhir. Mau itu Ling Xie dan agen waktu telah saling memberikan serangan terbaik mereka. Hanya saja yang memiliki serangan lebih kuat adalah Ling Xie, karena dia itu mampu membuka topeng dari agen waktu. Nah, di akhir scene ini kita pun dibawa kepada seorang pria yang mana ia tengah mendapatkan panggilan. Ini pun mengganggu waktu mandinya. Pria ini adalah Lu Liang dan ia tengah mandi bersama dengan Shen Nu, agen Medusa. Panggilan itu ternyata memberitahu kalau mereka telah mengetahui kalau Ling Xie telah berada di camp pelatihan rekrutmen baru. Mereka berencana untuk bergerak dalam beberapa hari lagi. Nantinya akan ada seseorang yang menyambut mereka berdua. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
yang mana Chow Yun terlihat akan mendapatkan guru baru agar dia bisa mengendalikan kekuatannya. Selain itu, para rekrutmen baru kembali dikejutkan dan kedatangan para tim khusus. Hanya saja tujuan mereka kali ini adalah untuk menunjukkan wajah mereka dan juga memperkenalkan diri kepada para rekrutmen baru. Ling Xie bersama dan para rekrutmen baru lainnya akan memulai latihan sebagai penjaga malam terbaik. Hanya saja di tengah semua latihan yang berlangsung, Ling Xie malah bertemu dengan sebuah mata yang besar, yang kemungkinan itu dikirim langsung oleh gereja kuno. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.